Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Dalila Diva, NPM 23150610112. Pada kali ini, saya akan menganalisis aktivitas jaringan menggunakan aplikasi Wireshark untuk mengakses situs YouTube. Langsung saja kita lakukan untuk share screen-nya. Jadi, di sini analisis akan saya lakukan dengan membuka Wireshark terlebih dahulu. Yang dimana eh, saya akan memilih interface jaringan yang digunakan saat ini, yaitu WiFi, karena perangkat saya ini terhubung ke internet melalui jaringan tersebut. Nah, di sini saya akan mengakses YouTube menggunakan Chrome untuk melihat proses komunikasi data dalam jaringan berdasarkan konsep yang ada yaitu TCP/IP. Nah, di sini saya memilih Wi-Fi. Pemilihan interface ini sangatlah penting karena Wireshark hanya akan menangkap port atau paket dari jaringan yang telah dipilih tadi. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk membuka Chrome dan mencari YouTube. Di sini ada YouTube, langsung saja saya klik. Nah, setelah itu saya akan coba untuk buka Wireshark kembali. Di sini saya akan mencoba mencari YouTube untuk saya analisis hasil datanya. Nah, di sini kita akan coba dengan mengklik ini dan kita akan memilih dengan string yang artinya kita akan menggunakan tipe data ini agar kita bisa menuliskan YouTube ini. Nah, di sini saya akan coba enter, kita find, kita coba stop ya. Kita find di sini dapat dilihat untuk YouTube sendiri itu ada banyak ke detect-nya karena kita sudah membukanya. Kayak saya akan mencoba untuk mengcapture salah satu data nih seperti yang ini. Data di sini dapat dilihat untuk nomor paketnya itu ada di 2635. Untuk jamnya itu untuk timenya 47 detik. Dan di sini source-nya bisa dilihat, destination-nya, source-nya itu yang kita cari, kemudian di sini destination-nya itu adalah si jaringan ini, jaringan yang ada di perangkat kita, kemudian protokolnya di NS, dan di sini terdapat length infonya 100, panjang paket kita, paket yang ada dari si YouTube ini. Jadi eh, setelah melakukan proses capture itu, karena data yang tadi udah muncul itu ada banyak, jadi kita menggunakan filter atau fitur filter dengan search untuk mempermudah mencari paket yang berhubungan dengan YouTube. Nah, hasilnya itu tadi terlihat kan sudah banyak YouTube melibatkan berbagai proses dalam jaringan. Paket-paket ini terdiri dari beberapa protokol yang bisa kita lihat tadi ini di sini DNS, kemudian kita bisa lihat juga ini ada TCP dan lainnya yang dapat bekerja pada layar TCP/IP. Nah, pada bagian yang terlihat pada paket protokol DNS itu informasinya tadi itu kita bisa lihat standar query. Standar query ini eh, menggunakan akun YouTube-nya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perangkat saya sedang mengirim permintaan ke server DNS untuk mencari alamat IP dari domain akun YouTube saya. Nah, proses ini merupakan tahap awal dalam komunikasi jaringan karena sebelum perangkat dapat terhubung ke server YouTube, sistem itu harus mengetahui alamat IP dari domain tersebut terlebih dahulu. Jadi, paket DNS ini menunjukkan bahwa resolusi domain yang terjadi
sebelum koneksi ke server YouTube dilakukan. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa saat mengakses YouTube terjadi proses komunikasi jaringan yang diawali dengan DNS untuk mencari alamat IP sesuai dengan konsep TCP/IP yang dijelaskan pada praktikum kemarin. Selanjutnya, untuk penjelasan terkait Wireshark dan mengakses Spotify akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke tahap berikutnya yaitu Wireshark yang mengakses Spotify. Tadi kan sudah diakses YouTube dan sudah dianalisis oleh kawan saya. Selanjutnya kita akan mencoba akses Spotify Web dan kemudian menganalisisnya di Wireshark. Pertama kita buka dulu Wiresharknya, kemudian kita pilih yang WiFi karena kita menggunakan WiFi. Kemudian kita di sini memang udah menampilin aktivitas jaringannya, tapi kita akan mencoba akses Spotify Web dan kemudian melihat apa yang akan terjadi ketika kita mengakses Spotify. Buka webnya Spotify. Nah, setelah terakses seperti ini, kita bisa pause terlebih dahulu. Setelah kita pause, kita bisa menggunakan fitur search dengan parameternya itu string, biar enak. Kita cari aja Spotify, terus enter. Nah, di sini dia akan nampilin paket-paket yang datanya itu string. Berdasarkan data string itu ada kata Spotify. Mungkin kita gedein aja. Nah, coba kita ulang lagi Spotify. Nah, di sini kita akan mencoba analisis yang ini. Nah, ini kan ada beberapa tabel, ada nomor, time, source, destination, protokol, dan link info. Untuk time ini itu adalah waktu eh, datangnya paket ketika kita memulai WhatsApp ini. Jadi menit apa detik ke 30,2 ini nih, kian, tuh paket ini datang atau diterima. Aktivitasnya itu di detik ini gitu. Kemudian stepnya ini tuh paket ini tuh dari mana? Yaitu dari IP ini. Kemudian menuju IP destinationnya ini. Kemudian dia ada protokolnya DNS. Kemudian panjang datanya yang dikirim atau diterima. Kalau ini kita analisis, ini tuh dari Spotify-nya mengirim paket ke laptop kita dengan protokol DNS. Nah, DNS itu apa? Itu DNS adalah protokol untuk mencari IP berdasarkan. Jadi mencari website. Website kan sebenarnya nggak berupa string langsung gitu, Spotify gitu, Spotify.com nggak. Tapi kan sebenarnya berupa IP. Nah, dari IP ini tuh diterjemahin menjadi Spotify dari Spotify web tadi, Spotify.com misal, itu diterjemahin oleh DNS untuk nyari Spotify web tuh IP-nya yang mana gitu, pakai protokol DNS ini. Nah, panjang datanya itu kalau ini itu berupa byte, itu 81 byte untuk mencari DNS-nya itu. Nah, ini bisa kita lihat, datanya kan seperti ini, berupa binary. Kalau udah di decode atau ya dibuat string itu kayak gini, makanya kita cari stringnya itu kan Spotify, muncul di Spotify. Kan juga Spotify juga, dia DNS juga. Nah,
Ini juga Spotify. Dia menggunakan DNS. Karena kan pasti kan yang pertama ketika kita search tadi kan Spotify, Spotify, terus kita buka Spotify-nya, buka spotify.com. Nah, spotify.com ini kan DNS. Jadi perlu dicari dulu aslinya tuh IP-nya yang mana yang mau diakses gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk eh, penjelasan mengenai website yang kita mencoba akses Spotify. Bila lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, di sini saya di Dr. Trinas akan melanjutkan proses dari praktikum judul 4 KSI. Ini mana di sini saya akan melanjutkan untuk instalasi dari si paket Wazunya. Nah, di sini kita akan mengikuti tahap-tahapan yang ada di modul. Pertama kita masuk ke mode root, lalu kita update untuk melihat apa saja yang perlu diupdate dari Ubuntu kita. Nah, ini masih menunggu. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah update, kita harus menginstal paket yang ada ya, dimana itu kita harus minta paket GNOPG dan juga transport dari si HTTP. Di sini udah terinstall. Nah, lanjut kita masuk ke mode untuk instalasi dari script Wazo versi 4.6 dikarenakan kita di sini sudah menggunakan Ubuntu versi 22. Ini adalah tahap instalasi. Kita harus mengecek apakah memang sudah terunduh atau belum di ls bin alert. Nah, di sini udah terunduh wazo strip install.sh. Jadi kita langsung masuk ke tahapan untuk melakukan perubahan file permissionnya menggunakan chmod x wazo. Nah, di sini sudah berhasil untuk melakukan perubahan file permission. Selanjutnya di sini kita akan langsung mengunduh saja. Oh, sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu untuk informasi apa saja sih yang ada di dalam Wazo install ini. Oke, min help. Nah, di sini ada beberapa informasi-informasi. Nah, kita di sini menggunakannya pakai min a untuk instalasi proses Wazonya. Nah, di sini adalah tahapan instalasi dari proses Wazonya versi 4.6. Yang dimana ini cocok untuk Ubuntu versi 22. Kalau misalkan instalasi kita telah selesai, itu akan muncul tanda seperti usernya apa dan juga passwordnya apa. Nah, tahapan ini cukup lama, sekitar 20 sampai di 40 menitan. Nanti kalau berhasil, kita akan langsung ngecek IP kita dan kita akan buka di browser kita agar dashboard Wazonya muncul. Nah, di sini udah masuk ke instalasi dari Wazo Indexer. Kita harus nunggu terlebih dahulu. Lanjutnya di sini udah masuk ke tahap instalasi dari Wazo Server. Sekarang udah masuk ke tahap instalasi dari si Wazo Dashboard-nya. Ini tahapannya sudah selesai untuk instalasi dari Wazo. Di sini kita sudah muncul admin dan passwordnya. Ini sudah tertampil untuk user dan legal passwordnya. Jadi instalasi dari Wazo sudah selesai. Kita cek di IP address-nya. Nah, di sini kita bisa dapatkan IP address-nya 10.4.27.209. Langsung aja kita buka di sini.
10.4.27.09. Kita cek benar apa salah. Nah, di sini kita harus lanjutkan. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan dari si Wazoo-nya. Nah, di sini kita nunggu beberapa tahap. Nah, di sini kita akan login sesuai dengan admin dan juga password yang tadi muncul. Ini admin dan passwordnya. Kita login sebagai admin, passwordnya karena dia nggak bisa di copy paste, jadi kita ketik U5 A BR X. Kita ulang lagi LXD LF 5 BR 6 XL di J8 titik A5 tanda tanya TR VS J5 C MH XH. Kita coba login. Waduh, berarti kita salah nih passwordnya. Kita ulang lagi passwordnya. Sepertinya kita harus ngetik terlebih dahulu passwordnya di sini biar tidak ada salah. LX titik LF U5 AGR 6 XL DJ8 titik A 5 tanda tanya PR 5 CM PX. Cek lagi AGR 6 XL DJ8 titik A5 TR VS J5 CM. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan dari si Wazoo-nya. Jadi untuk tahapan instalasi dari Wazoo itu bisa dibilang sudah berhasil dan kita masuk ke tampilan dashboard dari Wazoo-nya. Di sini ada pengecekan untuk health check-nya. Sepertinya memang perlu beberapa tahapan untuk pengecekan dari si health check-nya. Baik, di sini sudah masuk ke tampilan dari si Wazoo-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini ada dashboard untuk Wazoo-nya di mana ada dua agen dengan IP address 192 ini sekian untuk Microsoft Windows-nya dengan nama percobaan 2. Lalu agen selanjutnya itu ada agen Rama 192 168 dan sekian dengan operating sistemnya tidak ada. Di sini keterangannya dia untuk agen Rama sendiri dia never connected karena statusnya belum terkoneksi aktif, di mana itu memerlukan waktu kemungkinan. Lalu untuk yang Windows sendiri dia keterangannya sudah aktif, di mana bisa kita lihat kalau kita cek. Nah, untuk yang Windows ini ada PCI DSS-nya, di keterangannya begini-begini, ya status aktif, group default. Nah, registrasinya di sini bisa dilihat. Hmm. Oh, di sini tidak ada untuk bagian dashboardnya. Untuk integrated monitoring. Lalu selanjutnya untuk yang ini, agent bisa register by connected to manager. Nah, ini keterangannya jika belum di-connect, maka keterangannya akan seperti ini. Baik. Perkenalkan, nama saya Nata Raditya Rauf, NPM 231566162. Jadi di sini kita akan melakukan deploy agent ke Wazoo Manager yang kita running di Ubuntu server. Jadi di sini saya sudah
ngejalanin semua komponen Wazoo-nya seperti Wazoo dashboard di sini, lalu Wazoo manager dan juga Wazoo indexer. Semua sudah aktif dan kita bisa mengakses dashboard webnya dengan mengakses IP address dari Ubuntu server. Jadi di sini langsung saja pada halaman agents. Nah, jadi di sini, oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya, tadi belum ada agent sama sekali yang di deploy. Jadi di sini kita akan langsung mendeploy Wazoo agentnya menggunakan laptop kita atau host kita. Jadi di sini saya akan memilih eh, berdasarkan sistem yang saya gunakan. Lalu untuk server address-nya itu adalah server Ubuntu-nya. Lalu agent name-nya agent 1 misalkan, udah bisa agent 1. Lalu di step 4 kita disuruh menginstal Wazoo agent-nya di laptop kita. Di sini kita langsung install saja. Oke, di sini sudah terinstall untuk Wazoo agent-nya. Lalu di step kelima kita akan menjalankan Wazoo agent-nya. Di sini sudah selesai running. Coba kita close sini. Sini dia masih belum terkoneksi. Oke, jadi di sini agent yang kita gunakan itu sudah aktif di sini yang nah ini dia untuk agent yang baru kita masukkan tadi beserta spesifikasi dari agentnya. Di sini kita bisa melihat detail dari agent yang kita deploy tadi di sini. Misalkan ada event yang terjadi pada laptop kita ataupun compliance di sini. Ya, mungkin itu saja. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.